Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 401 Singa Api Merah. Mendengarkan diskusi di sekelilingnya, Ye Chen mengikuti dan bersembunyi di kedua sisi. Dia tidak takut pada pemuda berkulit putih, tetapi dia tidak ingin memiliki lebih banyak masalah di sini. Lagi pula, jika dia tidak terbiasa dengan tempat tinggal di sini, dia bisa mentolerirnya. Namun, dia tidak menimbulkan masalah, tidak berarti ada yang tidak mencari sesuatu. Saya melihat bahwa singa api merah bergegas berhenti ketika melewati Ye Chen, dan hidungnya sedikit berayun, seolah-olah dia mencium bau napas yang disukainya dari Ye Chen. Earth Goblin Elementary. Selain itu, ditambah dengan kekuatan spiritual murni dalam tubuh Ye Chen, itu tidak bisa tidak menjilat lidah merah, dan mata dengan ukuran mulut mangkuk di kedua kaki memancarkan cahaya kekejaman dan keserakahan. Mirip dengan dunia spiritual para biksu adalah keenam. Ketika Red Flame Lion menatapnya, Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke Red Flame Lion, diam-diam berbicara tentang luar biasa dari Beast Spirit ini, menggunakannya sebagai Spirit Beast, ia bisa membayangkan betapa terhormatnya pemuda berbaju putih. Memikirkan ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik pria muda berpakaian putih di Red Flame Lion and Beast, napasnya tidak biasa dan luar biasa, tidak heran ia akan dipilih sebagai murid oleh Changsheng dari Bloodlust Palace. Jika Anda ingin memakannya, mari kita ambil sebagai contoh. Pemuda putih melirik Ye Chen, dan kemudian menepuk singa dan binatang jantan Qian. Ketika kata ini keluar, semua orang gempar. Apa fungsinya? Apakah memanjakan gunung Anda dan memakan orang di siang hari bolong? Pada saat ini, mata semua orang menatap Ye Chen, dan mata mereka sebagian besar kasihan. Kebanyakan dari mereka populer tetapi mereka ingin bergegas dan memarahi mereka, tetapi mereka dipaksa oleh kekuatan di belakang orang-orang muda berpakaian putih tanpa mengambil tindakan. Di sini, mata hambar Ye Chen telah memancarkan cahaya dingin. Ini benar-benar hal terbaik untuk dilakukan. Apakah Lao Su terbuat dari kertas? Anda ingin makan? Lakukan sesuatu. Hall, Red Flame Lion, yang mendapat izin dari tuan rumah, segera meraung, dengan raungan dan ekstasi. Tubuh besar bergegas di tempat, Ling Tian melompat ke Ye Chen, dan untuk merobek Ye Chen di tempat. Hai! Melihat pemandangan ini, banyak orang telah menoleh, seolah-olah mereka tidak tahan melihat adegan berdarah berikutnya. Hah! Segera, darah disemprotkan. Namun, semua orang membayangkan bahwa adegan Ye Chen yang tercabik-cabik tidak muncul. Ketika mereka melihatnya, seluruh orang tiba-tiba terpana. Red Flame Lion yang besar dan haus darah sudah berdarah. Akibatnya, bahkan pemuda berkulit putih, yang adalah tuannya, hampir jatuh. Makan aku, kamu harus membayar harganya. Ye Chen memelintir lehernya. Dia masih berdiri diam, dan dia bisa melihat bahwa ada darah yang mengalir di tangannya, tetapi darah itu bukan miliknya. Tapi singa api merah. Anak ini bukan orang yang kejam. Kuartet terkejut. Berani menyakitiku di atas kuda, untuk menemukan kematian. Segera, pemuda berkulit putih itu marah dan menabrak Ling Tian. Terserah kamu. Ye Chen mencibir, melangkah tiba-tiba, sangat kuat, dan pukulan Bahuang sangat keras dan sombong. Hah! Darah menumpuk lagi, dan tulang tangan pemuda itu meledak di tempat, dan seluruh lengan menjadi kabur. Ini, bocah ini juga keras kepala. Adegan itu gempar. Bunuh aku. Pemuda putih yang malu dan marah menjadi cemberut, dan pedangnya ditembak keluar dari alisnya, bergegas ke Ye Chen. Aku tidak bisa menahan diri. Ye Chen mendengus, menginjak langkah misterius, dan lolos dari pedang pembunuhan di tempat, membunuh pemuda putih seperti hantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Banting. Tepuk tangan putih yang renyah itu keras, dan pria muda berkulit putih yang masih sok dipukuli di tempat itu. Semua orang terbang keluar dari belakang Red Flame Lion, sebelum dia mendarat, dan dipukul oleh Ye Chen. Pergi ke surga. Hall, melihat kekalahan tuannya, Red Flame Lion datang di tempat. Kamu masih harus menempuh jalan yang panjang. Ye Chen tidak mundur, tidak memindahkan apapun, dan masih menjadi tinju yang mendominasi. Hah! Segera, darah memercik, dan Red Flame Lion yang berkibar tersingkir untuk kedua kalinya. Sebelum dia mendarat, Ye Chen meraih ekornya yang tebal dengan kedua tangan. Di tempat, Red Flame Lion tertegun. Boom! Meskipun ledakan tumpul, singa api merah besar itu dihempaskan ke tanah oleh Ye Chen, dan tanah keras itu dihancurkan ke dalam lubang yang dalam. Rao,
singa api merah yang kuat, juga dijatuhkan. Tulang berdarah terbang, dan nyala api merah yang membakar tubuhnya seketika memudar. Hah! Ye Chen menembus tubuh singa api merah dengan satu tangan, menyambar api binatang buas di dalamnya, dan kemudian menelannya ke perutnya. Dia disempurnakan di tempat dengan api sungguhan, dan kekuatan api juga diserap oleh api sungguhan. Setelah Red Flame Lion dipadamkan, Ye Chen membalikkan tangannya dan memasukkan tubuhnya ke dalam tas penyimpanan. Darah tidak lemah, dan dia ditutupi dengan harta. Setelah melakukan ini, Ye Chen bertepuk tangan dan berjalan menuju pusat kota, meninggalkan terlalu banyak mata yang terkejut dengan punggung yang kurus. Tak lama, sebuah altar besar muncul di mata Ye Chen. Di atas altar, garis-garis diukir, dan di tengah-tengah altar, ada arai teleportasi yang bersinar. Itu kamu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Berhenti. Suara agung terdengar segera. Itu adalah orang tua dengan jubah abu-abu yang duduk di tengah-tengah susunan teleportasi. Ketika Ye Chen datang, dia menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Dia ingin datang untuk menonton kelompok teleportasi. Senior, saya harus menggunakan arai teleportasi. Ye Chen tahu etiket dengan sangat baik, dan berjalan maju dan melakukan penghormatan. Kemana harus pergi? Pria tua berpakaian abu-abu itu masih menutup matanya, tidak membuka matanya, dan nadanya tidak asin. Jelas bahwa Siu hanya 3 kali lipat di alam kosong, tetapi dia ingin berpose tinggi. Teleport ke selatan, sejauh mungkin. Itu hanya dapat mentransmisikan 100.000 mil dan membayar biaya 100.000 batu roh. Nada suara pria tua berpakaian abu-abu itu masih asin, dan matanya tidak pernah terbuka dari awal hingga akhir. 100.000 batu roh, itu benar-benar bukan hitam biasa. Kutukan dikatakan dalam hatinya, tapi Ye Chen masih mengeluarkan tas penyimpanan. Tentu saja, tepat ketika dia akan menyerahkan tas penyimpanan, dia terganggu oleh suara yang kejam. Paman, jangan biarkan dia pergi. Suara itu tidak jatuh, dan seorang pemuda dengan tubuh selendang dan berdarah terbunuh dari jauh, dengan wajah yang cantik, seperti hantu. Orang ini, melihat lebih dekat, tapi bukan pemuda berkulit putih yang baru saja diledakkan ke langit oleh Ye Chen. Ini adalah keluarga Yuan. Seluruh tubuh Ye Chen tidak baik. Kota Serigala Kuno adalah tempat keluarga Yuan. Arai teleportasi juga keluarga Yuan. Kesalahan perhitungan, Ye Chen langsung merasa tidak enak. Mereka yang mengalahkan keluarga Yuan masih ingin pergi. Lebih senang. Melihat pria muda berkulit putih itu berlumuran darah, lelaki tua berpakaian abu-abu bergegas keluar dari altar, dan wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Itu dia. Pria muda berkulit putih bernama Yuan Hao menunjuk jarinya ke udara dengan miring. Jadi mengapa dia menunjuk ke udara? Karena barang-barang Ye Chen sudah menginjakan kaki di pedang terbang. Mau pergi. Melihat bahwa Ye Chen sudah terbang ke langit, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah di tempat itu, seperti seorang Shen Hong yang mengejar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tembakannya adalah cetakan telapak tangan yang besar. Chapter 402 Perbaikan Jalan Ming, Cencang Gelap. Dunia yang kosong itu berat, kamu adalah Algojo. Tanpa diduga, Ye Chen, yang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik, menghancurkan tanah kosong, membelah jejak telapak tangan yang besar, dan menjadi naga kung lagi. Mendengkur itu mendengus. Menjadi sangat ditolak oleh Ye Chen, pria tua berpakaian abu-abu itu sangat marah dan membuka mulutnya untuk meludahkan pedang pembunuh berwarna merah, seperti mang listrik, menembak melalui kekosongan. Kembalikan aku. Ye Chen mengeluarkan cambuk, dan menghancurkannya dengan keras pada pedang pembunuh merah, karena itu adalah senjata roh bawaan, dengan jejak jiwa, dan lelaki tua dengan pakaian abu-abu tersengat di tempat, hanya merasakan kepala berdengung. Melihat ini, Ye Chen akan menamparkan Tuhan di masa lalu dan mengisinya dengan kedua belah pihak, tetapi merasa bahwa ada dua napas yang kuat di kota kuno Wolf, dan napas itu diambil oleh orang tua itu dengan pakaian abu-abu. Dunia kosong adalah yang kelima, dan dunia yang kosong adalah yang keenam, tidak baik. Melihat bahwa ada dua dunia kosong yang terbunuh, Ye Chen segera mengambil cambuk, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Qin Yu. Orang yang baru saja mati segera mengenali Ye Chen, karena dia telah melihat Ye Chen selama aliansi Yuan-Yuan. Andalkan itu. Ye Chen mengenalinya, dan Ye Chen mengemudi lebih cepat. Tetap, di belakang saya, ada minuman keras. Itu adalah seorang pria tua mengenakan jubah piton. Dia melambaikan tangannya untuk mengorbankan jaring besar dengan aura cahaya. Jaring besar itu sangat aneh, dan langsung melebar hingga 1000 kaki. Lingtian selanjutnya, jebak Ye Chen di dalamnya. Hanya menghancurkan jaring dan masih ingin menjebakku. Ye Chen mencibir, melangkah selusin kaki dalam satu langkah. Teknik magis yang terlalu virtual dilakukan secara instan, dan peluit keluar dari Baizang, melompat keluar dari amplop jaring besar. Berdesir sejauh ribuan mil.
Ye Chen baru saja melarikan diri, hanya untuk mendengar minuman dari belakangnya. Begitu suara minuman jatuh, kekosongan sia-sia ditutupi dengan es pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan diperpanjang sangat cepat. Ye Chen melihat burung roh terbang lewat, dan membeku di tempat yang dingin. Sudah. 8 limbah. Ye Chen memiliki kekuatan yang sama, dan 8 limbah dipotong, dan penjara kosong dan es, yang belum sepenuhnya disegel, dibuka oleh ketegarannya. 3 dewa abadi, tunggu aku. Dari celah itu, Ye Chen bergegas beberapa ratus kaki dalam satu napas. Kejar. Di belakangnya, 3 ranah kosong keluarga Yuan mengejar secara agresif. Boom! Bergemuruh. Segera, ada deru kebisingan di langit dan bumi. Ye Chen berlari di depannya, tetapi di belakang mereka ada gunung yang jatuh satu demi satu. Alam kosong dari 3 keluarga Yuan bertekad untuk tidak menangkap Ye Chen. Saya tidak akan kembali. Dengan cara ini, mengejar dan melarikan diri membuat dunia tampak sangat hidup. Semua beku yang lewat melihat pemandangan ini, menunjukkan keterkejutan. Aku membaca itu kan. 3 dunia bawah yang kosong, mengejar satu matahari yang benar. Yuan Hong, Yuan Zi, Yuan Chang, 3 kerajaan kosong di aula ketiga dari keluarga Yuan semuanya telah dikirim. Bocah lelaki di alam matahari nyata itu luar biasa. Tapi mengejar matahari yang nyata, seperti untuk pertempuran besar seperti itu. Tapi apa sebenarnya matahari yang sebenarnya dengan topeng hantu? Itu sebenarnya menyebabkan keluarga Yuan memburu 3 dunia bawah yang hebat. Ibunya, ada semacam kepala ap. Ye Chen, berbicara dalam kehampaan, memaki kembali. Meskipun dia tidak lambat, dia terpaksa menekannya dengan kultivasi, dan dia dikejar beberapa kali. Itu bahkan memalukan. Bagi orang luar, mungkin ucapan Ye Chen agak sombong. Namun, ia memiliki modal untuk mengucapkan kalimat ini. Sejak maju ke puncak matahari sejati, keadaan jiwa yang maju, dan energi sejati telah berevolusi menjadi kekuatan spiritual, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui sebelumnya, ditambah api peri, surga rai dan banyak metode rahasia, ia memiliki keyakinan mutlak untuk menyesali para biarawan di bawah level ketiga di Netherworld. Namun, ada 3 bidang kosong di belakangnya, dan Rao juga harus sementara menghindari tepi. Aku berkata, nak, ketika aku bangun, seluruh gerakanmu tidak kecil. Dalam pikiranku, suara Taeksu Gulong tiba-tiba terdengar. Dia sepertinya bisa melihat di sini melalui 9 avatar Ye Chen. Adegan. Mereka yang memprovokasi saya lebih dulu, dan tidak mengatakan apa-apa, mereka akan memakan saya di tempat, dia menggigil. Lakukan dengan mereka. Persetan kakakmu. 3 dunia kosong, dan 1 dunia kosong adalah ke-6, bermain. Ye Chen mengutuk, sambil menghindari rumah-rumah mewah yang ditembak di belakangnya, dan kemudian dipercepat lagi. Ada apa dengan bocah ini? Di belakang mereka, Yuan Hong, Yuan Zi dan Yuan Chang, wajah mereka sudah gelap. 3 alam kosong diusir dari kota kuno serigala, tetapi aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Bocah itu hanya matahari sungguhan. Ketika mereka mengejarnya, mereka mendengar terlalu banyak suara kaget, dan wajah lama mereka hilang. Pada saat ini, hari sudah gelap, dan Ye Chen di depan telah jatuh ke bukit. Boom! Segera, ketiga Yuan Hong membunuh dan masuk, menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan. Ye Chen mengguncang dan terbang di tempat, dan tubuhnya dimakamkan oleh kerikil yang jatuh. Kamu keras kepala. Ye Chong merangkak keluar dari kerikil, Ye Chen tidak berani berhenti, menoleh dan berlari. Mengejar. 3 alam kosong besar Yuan bergegas lagi, dan terus-menerus menembak. Setiap kali dia menembak, gunung runtuh, sehingga Ye Chen, yang melarikan diri di depan, sangat malu. Namun, setelah mereka bertiga mengejar, kepulan asap biru keluar dari tanah, seperti bayangan gelap yang keluar dari pegunungan. Di bawah sinar rembulan, dia masih bisa melihat wajah yang gelap. Bukankah dia Ye Chen? Aneh. Bingung. Ye Chen ada di sini, siapakah Ye Chen yang bertarung dengan Yuan Xi di dalam? Jika ada orang di sini yang akrab dengan Ye Chen, dia pasti akan memberikan acungan jempol kepada Ye Chen. Bukankah itu Ye Chen yang diburu oleh Yuan Hong adalah hal lain yang dibuat oleh Ye Chen dengan 1 gas dan 3 kings? Dengan kekuatan tempur yang sama dan metode rahasia yang sama dengannya, ini adalah misteri Sanxing dalam 1 gas. Siapakah Ye Chen? Tuan yang mengalahkan pertarungan, tetapi melarikan diri, bagaimana ia bisa patuh, bodoh, dan 3 dunia kosong mengering di pegunungan di mana burung-burung tidak buang kotoran. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin baik, Lao Su kembali dan menggedor sarang mereka. Ye Chen, yang keluar, melirik ke belakang dan menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Kembali dari jalan aslinya, kecepatan Ye Chen sangat cepat, dan Taeksu Sensing tampil sangat ekstrim, seperti seorang dewa, melewati kekosongan. Malam itu gelap, tetapi kota kuno Changlang,
bagian ketiga dari keluarga Yuan, masih sejahtera, dari kejauhan, menyilaukan seperti siang hari. Bising, dia terbalik. Ditemani oleh suara Taiksu Gulong berteriak dalam pikiran Ye Chen dengan topeng hantu di wajahnya telah menyelinap ke kota serigala kuno. Tidak ada dunia kosong, lihat apakah aku tidak mengangkat sarang lamamu. Ye Chen melangkah maju dan membunuh rumah Yuan. Siapa? Penjaga aula ketiga Yuan tiba-tiba minum. Itu menyentuh tanah. Ye Chen langsung memukul bagian depan, memukul cambuk dengan tangan kiri, dan gada gelap dengan tangan kanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencambuk satu, memutar tangannya ke yang lain, dan menjaga yang lain. Menabrak konyol. Siapa yang pandai menerobos masuk ke rumah Yuan Jia saya? Saya merasa seseorang datang ke rumah dan menghancurkan tanah. Rumah Yuan Jia yang luas itu penuh dengan napas, dan kesadaran Ye Chen menyapu. Ada banyak biksu di alam kosong, tetapi tidak ada waktu Underworld Strong. Segera, keluarga Yuan yang bergegas keluar mengepung Ye Chen. Setiap wajah terasa dingin. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya di selatan gempa bumi utara Changyuan. Seseorang berani datang ke pintu seperti ini. Matahari yang benar. Aku tidak membunuh, selama bayi. Ye Chen melirik. Gila. Segera, sebuah dunia spiritual terbunuh. Ada pertemuan cepat kekuatan spiritual di telapak tangan, dan sidik telapak tangan teror akan meledak. Lepaskan. Ye Chen begitu kuat sehingga sebelum jejak alam spiritual meledak, dia sudah bunuh diri, membanting kepalanya, dan menghancurkannya dengan kuat di tengkorak alam spiritual. Chapter 403 Gelisah. Ah! Dengan hanya menjerit, dunia spiritual keluarga Yuan tersandung dan memeluk kepalanya, dan Qiqiao berdarah, dan pikirannya berdengung. Melihat ini, keluarga Yuan mencari sejenak, ayo pergi bersama. Di sini, Ye Chen menghela nafas lega, ketika wajahnya memerah, seekor naga gila meraung marah, gelombang suara mengerikan itu membawa auman Tyrannosaurus, dan bahkan ruangan itu tidak bisa terdistorsi. Tunggu sebentar. Hah, hah, hah. Di tempat itu, keluarga Yuan yang datang di sekitar mereka jatuh ke hula. Mereka memperbaiki banyak dari mereka di dunia yang kosong, tetapi jiwa mereka terlalu jauh dari Ye Chen. Serangan terhadap jiwa benar-benar tidak. Beberapa orang dapat menanganinya. Pada titik ini, bahkan mereka yang masih berdiri kesemutan di kepala mereka, gemetar di tempat. Ye Chen secara alami tidak akan diam, membawa cambuk dan gada, pergi melalui kerumunan, setiap kali tembakan, keluarga Yuan jatuh ke tanah, ratusan orang dalam keluarga Yuan, tidak bisa menghentikannya sama sekali. Cepat, bunuh pertempuran, lawan dia. Cari pertengkaran. Underworld Yuan Jiakong tidak menyelesaikan kalimat, dan dia dibawa ke langit oleh tongkat Ye Chen. Namun, susunan pembunuhan keluarga Yuan masih dikorbankan. Seluruh mengambang di atas keluarga Yuan adalah susunan pembunuhan berputar. Tulisan suci mengalir dan cahayanya kuat, dan seorang dewa yang mengerikan telah berkumpul dengan cepat. Tidak ada langit untuk mengambil alih dan membunuh medan perang, kamu adalah Algojo. Ye Chen, makhluk seperti binatang buas, menembak dengan ganas, berdarah, kacau, dan tidak kurang dari 100 kilatan cahaya melintas. Perhatikan lebih dekat, itu adalah keajaiban, membunuh pedang, pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, menara perak, cermin roh. Langit malam yang gelap bersinar terang. Dalam adegan ini, suasana hati keluarga Yuan yang melompat-lompat, matahari yang sesungguhnya, sebenarnya dapat mengendalikan begitu banyak artefak pada saat yang sama, bahkan jika itu kosong, sulit untuk mendukungnya. Seorang junior yang berada di puncak matahari sejati, memiliki darah yang sangat besar. Boom! Ketika semua orang ngeri, Ye Chen telah melakukan ratusan artefak dan meledak ke medan perang keluarga Yuan. Tren keseluruhan menghancurkan. Medan perang belum pulih, dan dia dipukuli kembali. Prototipe. Susunan pembunuhan ini memang tidak lemah, tetapi seperti kata Ye Chen, susunan pertempuran yang kuat membutuhkan orang-orang yang kuat untuk mengendalikannya untuk memaksimalkan kekuatannya, dan 3 ranah kosong keluarga Yuan masih dalam kesulitan. Di antara gunung-gunung, keluarga Yuan yang tersisa bahkan tidak bisa mengerahkan sepertiga dari kekuatan mereka untuk bertarung. Makan aku. Lakukan sesuatu. Ye Chen, yang seperti binatang buas, meniup tenggorokan, dan ratusan benda ajaib mekar lagi pada saat yang sama. Momentum yang mengerikan menjadi wajah, dan ruang bergetar. Sekarang, keluarga Yuan, yang masih berdiri di sana, jatuh ke tanah di tempat, dan bahkan keluarga Yuan yang baru saja tiba dan punya waktu untuk melakukan tembakan di masa depan juga merupakan kecelakaan tiba-tiba. Aku berkata, selama bayinya, jangan membunuh. Setelah meratakan keluarga Yuan, Ye Chen mulai mengambil barang-barang. Karena penindasan ratusan alat ajaib, keluarga Yuan pada dasarnya ditekan untuk bergerak dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Ye Chen dengan sadar mengambil tas penyimpanan mereka.
Merampok tas penyimpanan mereka, Ye Chen tidak berniat untuk pergi. Sensibilitas yang kuat tiba-tiba menyebar, meliputi keluarga besar Yuan. Jika kamu tidak mengambilnya, ambil itu dan ambil itu. Ye Chen segera menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan puluhan avatar seperti binatang buas, mungkin hanya tuannya yang berdarah yang bisa memadatkan begitu banyak avatar sekaligus. Buka, ambil. Baru saja mendengar Ye Chen memesan, puluhan avatar terpisah secara instan. Ya, lebih dari selusin avatar tidak menganggur, sepenuhnya menjunjung tinggi roh dewa yang tak tahu malu, dan terus-menerus muncul di berbagai istana dan aula keluarga Yuan. Pound! Hah! Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar suara gemerincing lonceng di paviliun masing-masing kuil. Avatar itu sangat sadar. Selama mereka melihat barang-barang berharga, mereka akan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan tanpa ragu-ragu. Boom! Di sini, Ye Chen, sang dewa, telah dengan kokoh membuka gerbang batu istana Yuan Jiadi. Di dalam, ada aura cahaya yang menyilaukan. Selama periode ini, ada suasana yang megah dan murni. Siapa? Tiba-tiba, minuman keras datang dari dalam, menyaksikan keluarga Yuan menjaga lemari besi kecil. Ah! Baru saja dia mendengar teriakan beruntun. Ketika Ye Chen keluar, lemari besi kecil itu kosong, dan apakah itu adalah batu roh, buah, atau artefak, rumput semangat, tersapu oleh Ye Chen. Nak, kau punya tangan dan kaki yang bagus. Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, melihat matanya bersinar, menggosok cakarnya, dan juga ingin melihat Ye Chen meraih. Dia juga memiliki beberapa tangan gatal, sepertinya di masa lalu, pekerjaan mencuri ayam dan anjing tidak kalah. Dengan cara ini, aku kenal. Ye Chen menyeringai dan bergegas ke koleksi Yuan. Bang! Ye Chen melangkah ke perpustakaan di depannya, dan ada suara booming di perpustakaan di belakang. Su sangat cemas sehingga dia tidak pernah menyadari larangan perpustakaan, sehingga dia menderita kerugian besar dan hampir terbelah oleh arai pembunuhan perpustakaan. 2 bagian. Rumah Yuan ini penuh lubang. Dia menggeledah perpustakaan, dan Ye Chen berlari keluar dengan merangkak. Bahkan ketuhanannya dimakan, apalagi klonnya, dan deru banyak tempat berturut-turut dalam keluarga Yuan ditemui, sehingga puluhan klon dihancurkan. Tapi Rao tidak mampu menghentikan Ye Chen. Sampai dia melambaikan tangannya, bukan hanya dia, tetapi juga banyak avatar yang tersisa bergegas ke belakang keluarga Yuan. Ketika dia pertama kali memasuki rumah Yuan sebelumnya, dia merasakan aura megah dari bukit-bukit belakang Yuan Jia dan aroma yang lebih lebat menyebar. Diharapkan akan ada kebun spiritual di bukit rumah-rumah Yuan ini. Sekarang sepertinya tidak. Berjalan. Ye Chen memimpin dan bergegas ke Linqiao Garden. Karena paviliun buku Tibet telah menderita sebelumnya, Ye Chen kali ini ekstra hati-hati, menggunakan Xian Lunyan untuk mengetahui formasi terlarang di sekitar paviliun Linqiao, dan dia tidak ragu untuk menghancurkannya. Tanpa menahan diri, Ye Chen dan bawahannya memulai serangan tanpa ampun. Ini adalah gambar yang saya tidak tahu harus dijelaskan oleh Ye. Ye Chen memimpin. Semua orang membawa karung. Ini benar-benar sekelompok binatang. Kemanapun mereka pergi, itu bukan buah roh di pohon buah roh. Bahkan cabang dan daun juga diberikan kepada dia. Begitu bersih sehingga mereka berjalan melewatinya, pohon-pohon buah menjadi telanjang. Hampir. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti dulu. Karena belum lama ini, dia jelas merasa bahwa Ye Chen lain yang telah gasifikasi di Sanxing dihancurkan, dan kota kuno serigala tidak jauh dari pegunungan. Keluarga Yuan mungkin telah mengirimkan pesan ke keluarga Yuan. 3 dunia kosong. Flicker. Dia menepuk pantatnya, Ye Chen berlari sangat cepat, dan keluarga Yuan sangat besar. Dia tahu masih banyak bayi, tetapi berapa lama waktunya terlalu pendek, dan kemudian dia akan diblokir di sini. Hah? Ye Chen, yang akan melarikan diri, mengangkat alisnya dan merasakan suasana yang akrab. Nak, Tuhan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ye Chengxuan bergegas ke sebuah batu dan menarik seorang pria dari loteng batu. Pria itu, perhatikan lebih dekat, tetapi bukan siang hari yang memanjakan Red Flame Lion. Ye Chen, Yuan Hao. Chapter 404 Tiket Daging. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi, Yuan Hao menggeram dan berteriak. Dia terluka oleh Ye Chen pada siang hari dan dibawa kembali ke keluarga Yuan. Dia diseret oleh Ye Chen. Beri aku ketenangan. Ye Chen menamparkan masa lalu, dan Yuan Hao, yang masih bengkok pada saat terakhir, telah tertidur di masa lalu. Setelah membajak Yuan Hao, Ye Chen menyelinap pergi dan keluar menuju keluarga Yuan. Pada saat ini, gerbang Yuan Jia Mansion penuh sesak dengan orang-orang, menunjuk ke keluarga Yuan. Pada malam hari, ada gerakan besar di keluarga Yuan sehingga Yuan Jiaman berteriak seperti babi. Sulit. Siapa ini? Daner juga gemuk. Beberapa kerajaan kosong keluarga Yuan tidak ada di sana. Inspeksi visual,
Tidak seharusnya di sini, bukankah kamu mendengar? Aku sudah mengejar pria bertopeng Yuan Jingboy siang hari. Dalam debat, aku melihat cahaya keemasan keluar dari Yuanjia Mansion, dan membawa karung di bahunya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Chen berlari keluar dari dalam membawa Yuan Hao yang mendengkur. Sialan. Melihat Ye Chen yang melukai Yuan Hao di siang hari, bukan hanya siapa yang bersumpah. Qin Yu. Dalam hal ini, bukankah dia dikejar dan dibunuh oleh 3 kerajaan kosong keluarga Yuan dan melarikan diri dari kota serigala kuno? Aku di sini. Ayo. Hah. Dalam diskusi berisik, Ye Chen bergegas ke kekosongan seperti cahaya ilahi, meninggalkan langit. Meskipun dia juga ingin menggunakan susunan teleportasi dari kota tua serigala untuk melarikan diri, dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat spasial. Jika dia diteleportasi ke Bloodthirsty Hall, itu tidak akan sepele. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, 3 sosok datang dengan cepat dari jauh dan mendarat di kota kuno Changlang. Tidak perlu dikatakan bahwa ini adalah 3 dunia bawah kosong dari aula ketiga keluarga Yuan, Yuan Chang, Yuan Hong, dan Yuan Xi. Dapat dilihat bahwa saat mereka berjalan ke rumah Yuan, Rao hanya memikirkan fiksasi mereka. Apakah ini masih rumah Yuan? Di tanah adalah anggota keluarga Yuan yang mendengkur, aula istana keluarga Yuan runtuh lebih dari setengah, kebun spiritual kebun buah Yuan tidak memiliki rambut tersisa, dan bayi keluarga Yuan. Bajingan. Segera, keluarga Yuan berteriak histeris, siapa itu? Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Ye Chen sudah memasuki pegunungan. Dia melemparkan karung berisi Yuan Hao di tanah, dan kemudian Ye Chen meraup hampir 200 tas penyimpanan. Malam ini, ada baiknya membunuhnya dengan kuda. Jika Yuan Hong tidak berada di kota kuno Changlang, ia tidak akan berhasil dengan mudah. Panen hari ini bisa dikatakan sangat kaya. Hanya batu spiritual yang telah meraih lebih dari 3 juta. Periode tidak dihitung sebagai buah spiritual atau artefak. Jika semuanya ditambahkan, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Ini sangat bagus. Hei tersenyum, Ye Chen menutup semua tas penyimpanan lagi, dan masih ingat untuk memasukkan dan yang menyelamatkan jiwa ke dalam mulutnya. Suatu hari, keluarkan aku dengan cepat, dan pukul rumah, aku melakukannya. Suara Tai Sugulong terdengar di benak Ye Chen. Katakan secara membabi buta, aku merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Hanya kamu. Masih merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Kamu adalah perampok. Kamu tidak benar. Mendengar terlalu samar nada suara Long ironis, Ye Chen berhenti, dia menjulurkan bibirnya, dan berkata, aku jujur sebelumnya, itu adalah barang-barang yang diletakkan di atas gunung untuk memakanku, mengenai tetapi saya diminta untuk menamparkan saya. Bagaimana ini bisa benar? Selain itu, keluarga Yuan sombong, dan saya juga bertindak untuk surga. Ye Chen berkata dengan serangkaian cara yang membuat Tai Sugulong benar-benar menghela nafas, menjepit kumis naganya sendiri dengan penuh arti, dan berkata dengan wajah panjang, Long Ye benar-benar menyukaimu. Potong. Ye Chen tidak menerima begitu saja, alih-alih berbicara tentang Tai Sugulong, dia memperbaiki dan tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, tepat setelah fajar, pesan menyebar ke seluruh selatan gempa bumi utara Changyuan, keluarga Yuan, puncak Gunung Ungu, menebus orang dengan uang. Begitu berita itu keluar, itu bukan hanya kota kuno Changlang, tetapi bahkan seluruh gempa bumi utara Changyuan meledak. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengikat keluarga Yuan dengan berani, dan ini juga pertama kalinya seseorang berani meminta tebusan dengan berani kepada keluarga Yuan. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya keluarga Yuan, tetapi mereka terlibat mesin besar dari tanah yang luas ini, Bloodthirsty Hall. Carilah kematian. Keluarga Yuan yang telah menerima berita sudah dikirim, dan mengundang banyak pria kuat yang tidak lemah. Kuil Bloodthirsty, ketika Master Changyu menerima berita dari keluarga Yuan, juga sangat marah, dan segera terbang keluar dari pegunungan di sekitar kuil Bloodthirsty, berani untuk mengikat perubahan-perubahanku, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, itu bukan hanya perubahan-perubahan dari keluarga Yuan dan Aula House, banyak orang lain menuju Zishan dalam kelompok 3 atau 5 orang. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani mengikat keluarga Yuan. Orang. Gunung Ungu, salah satu dari sedikit gunung Lingshan di Changyuan, gempa bumi utara. Menurut legenda, ada orang yang dirombak di sini untuk mencerahkan Tao dan mewariskan Taoisme yang abadi. Meskipun itu hanya legenda, nama Zishan masih sangat keras. Pada saat ini, di puncak Gunung Ungu, Ye Chen sedang duduk di sana dengan kaki erlang di kakinya, dan Yuan Hao, yang bengkak dan memerah, diikat di sisinya, dan semua kekuatan spiritualnya dipenjara di dantian. Keluarga Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun diikat, Yuan Hao tidak berhenti menggeram dari awal sampai akhir. Rambutnya menjalar, wajahnya agak terdistorsi. Siapa dia?
Tian Jiao, apakah Anda pernah mengalami penghinaan seperti itu? Biarkan Anda menelepon lagi. Su sedikit tidak sabar. Ye Chen memasukkan kaus kaki bau ke dalam mulut Yuan Hao di tempat. Perlu disebutkan bahwa kaus kaki bau hitam yang tidak terlepas di musim gugur, baunya. Segera, bagian atas gunung ungu yang sunyi berangsur-angsur menjadi hidup. Tetapi orang-orang yang datang bukanlah keluarga Yuan dan para pergantian lelaki, tetapi banyak orang yang menonton opera. Tetapi ketika mereka menangkap satu-satunya wilayah Ye Chen, adegan itu tiba-tiba menjadi bergejolak dan tidak biasa, dan diskusi berikutnya datang. Qin Yu Daner ini sangat gemuk. Tapi aku bosan. Bagaimana barang ini mengikat Yuan Hao? Topeng hantu dengan pengorbanan khusus, tapi perlu dicatat bahwa asal-usul bocah itu tidak harus sederhana, kalau tidak, dia akan berani menjadi sok megah. Kau pasti tahu ada istana haus darah raksasa di belakang keluarga Yuan. Ye Chen mengabaikan diskusi puncak gunung secara langsung, tapi dia santai, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya sangat acuh tak acuh, kadang-kadang mengambil telinganya, kadang-kadang tidak melihat langit yang marginal, tanpa tekanan. Segera, langit dipenuhi awan dan pembunuh. Kemudian, itu adalah raungan makhluk buas roh. Orang-orang di cabang ketiga dari keluarga Yuan terbunuh. Yuan Hong, Yuan Chang, dan Yuan Zi, dipimpin oleh Yuan Hong, semuanya menakutkan, dan dia diundang untuk membantu orang-orang kuat. Juga bukan kesombongan umum. Di sisi lain, cahaya Dewa Merah juga melintasi langit. Pandangan yang lebih dekat adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Kedatangannya membuat semua orang di gunung bergetar sedikit. Saya tidak tahu karena itu menakutkan. Atau menakutkan karena kekuatan yang dimilikinya. Orang ini, tentu saja, adalah Master Changzu di Aula House. Berbicara, orang-orang kuat Master Changyu dan Yuan tiba dengan sewenang-wenang, dengan paksaan yang kuat, sehingga seluruh puncak gunung bergetar, dan lebih banyak kerikil telah jatuh, seolah-olah momen berikutnya dinamai Lingshan dari Gunung Ungu akan runtuh dalam sekejap. Kamu sangat berani. Begitu Lord Changyu jatuh, tiba-tiba dia mengambil langkah maju, dan paksaan kuat ke-8 di langit dan langit tiba-tiba muncul. Pembunuhan yang dingin telah membuat udara membeku. Apakah kamu? Ketika Yuan Chang melangkah maju, dia mengenali Ye Chen sekilas, bukankah Qin Yu yang mereka bunuh tadi malam? Chapter 405 Ye Chen yang agresif. Ini aku. Ketika ditanya tentang minuman Yuan Chang, Ye Chen mau tidak mau menunjukkan 2 baris gigi putih. Bagaimana ini mungkin? Kami telah dengan jelas mengidentifikasi Anda. Mendengar Ye Chen mengakui secara pribadi bahwa bukan hanya Yuan Chang, Yuan Hong dan Yuan Zi yang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan warna yang luar biasa, karena tadi malam, mereka jelas orang yang melukai Yuan Hao telah dihancurkan, tapi sekarang Ye Chen melompat-lompat di sini, bagaimana orang bisa menerimanya? Mengapa kamu mengenalnya? Mendengarkan percakapan antara kedua pihak, Tuan Chang Yan tidak bisa menahan diri untuk melihat ketiga Yuan Chang. Tentu saja aku tahu. Yuan Chang menggertakkan giginya dan memandang Ye Chen. Dia adalah Qin Yu. Dia menyakiti keponakanku kemarin dan menyebabkan masalah di cabang ketiga dari keluarga Yuanku. Mereka semua tahu. Begitu kata ini keluar, kerumunan yang datang ke teater segera menjadi bergolak. Hanya kondisi nyata dari matahari. Masalah besar dengan keluarga Yuan. Ayo pergi. Kamu tidak tahu tentang itu. Kemarin, Yuan Hong tidak di kota kuno Changlang, dan mereka hanya ditemukan oleh Qin Yu. Itu tidak benar. Kemarin aku menyaksikan Yuan Hong dan mereka mengejar bocah ini. Jangan bilang Yuan Hong mereka mengejar mereka. Bocah ini baru saja kembali ke kota tua Changlang untuk membuat masalah dengan keluarga Yuan. Dalam diskusi yang berisik, Lord Changyu telah mendengar kisah acara, sepasang mata seperti kalajengking, diletakkan di tubuh Ye Chen dengan dingin. Nak, biarkan haur, kau bisa meninggalkan Anda seluruh tubuh. Kamu pikir aku takut? Ye Chen menarik telinganya. Sejujurnya, aku menghubungkan hidupku dengan Yuan Hao secara misterius. Aku mati, dan dia tidak bisa hidup. Jadi, para senior, Anda bisa tenang saja, saya tidak mau lagi, sejuta jiwa, hal ini sudah berakhir. Dengar, aku tidak bisa membunuhmu. Yuan Zi, yang lebih mudah marah, akan membunuhnya di tempat. Ibunya, yang merampokku dari keluarga Yuan, menginginkan uang. Mundur. Yuan Chang berteriak dan melangkah masuk, menghentikan Yuan Zi. Yuan Chang tidak takut dengan konspirasi Ye Chen, ia takut bahwa seseorang yang bertingkah nakal di tempat kejadian tiba-tiba menembak. Karena kehidupan Ye Chen dan Yuan Hao saling terkait, jika orang ini membunuh Ye Chen, maka keponakannya, Yuan Hao, juga mati di tempat. Oleh karena itu, Ye Chen sangat pintar, dan Yuan Chang tidak bodoh. Dia memahami niat Ye Chen. Sekarang alih-alih bisa mengambil tindakan dengan Ye Chen, mereka juga harus melindungi Ye Chen, karena hanya Ye Chen yang baik-baik saja, Yuan Hao bisa aman dan sehat. Yuan Chang dapat melihat niat Ye Chen,
tetapi Tuan Changpi tidak akan melihatnya. Pemaksaannya yang kuat telah menyelimuti satu sisi, dan ketika momentum melonjak, dia masih melirik orang-orang yang menonton drama di sekitar, dan matanya dengan jelas menyatakan, siapa yang berani terburu-buru, aku tidak akan menyayangkan. Pada akhirnya, jika aku tidak memberikannya, aku bisa menariknya pulang untuk merebusnya. Ye Chen melirik kerumunan dan berkata bahwa dia masih menepuk debu yang tidak ada di bahunya. Uang itu diberikan oleh keluarga Yuan. Meskipun paru-parunya akan meledak di tempat, Yuan Chang masih hidup, menatap Ye Chen dan bertanya, karena itu untuk menebus orang, keluarga Yuan saya tentu saja, kita perlu melihat apakah Sandra aman. Dia baik-baik saja. Ye Chen memegang tali di tangannya, dan Yuan Hao diikat ke ujung tali. Mendengar Yuan Chang ingin melihat para sandera, dia menarik tali dan menyeret Yuan Hao ke depan. Yuan Hao dibuat keluar, dan kemudian dia ingin berbicara, tetapi dia memiliki kaus kaki bau di mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa melihat ke depan untuk mengawasi pamannya dan tuannya, Chang Yi. Melirik Yuan Hao, yang bengkak dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan terutama kaus kaki bau yang terjebak di mulut Yuan Hao, Yuan Chang memiliki dorongan untuk membunuh di tempat, tetapi dia masih di bawah tekanan. Bagaimana dengan yang lain di keluarga Yuanku? Yuan Hong di sebelah Yuan Chang menyeruputnya. Ini, orang lain. Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu ketika dia berkata, apa yang orang lain, saya ikat satu. Kentut. Selain itu, Yuan Zi sangat marah, bagaimana dengan keponakanku Yuan Miao dan cucuku Yuan Suang? Begitu kata ini keluar, Ye Chen agresif di tempat. Surga dan hati nurani bumi, saya benar-benar hanya mengikat satu, apa Yuan Miao dan Yuan Suang, saya tidak tahu siapa itu. Apakah aku pergi ke rumah Yuan dan mengambil Yuan Miao dan Yuan Suang sambil merampokku? Ye Chen menggaruk kepalanya. Ketika dia ingin datang, mungkin hanya tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Hah? Sama seperti Ye Chen menggaruk kepalanya, pedang panjang es telah menembus ruang, dan hampir datang ke hati Ye Chen. Aku bergantung padanya, aku benar-benar menembaknya. Jelas, tidak ada yang diharapkan untuk menembak tiba-tiba. Ye Chen terperanjat. Di antara kilatan cahaya dan cahaya, dia menendang Yuan Hao keluar. Pria yang menembak adalah Chang Yu. Ketika Ye Chen melihat Yuan Hao sebagai perisai, dia melambaikan tangannya dan menutup pedang. Selain itu, Yuan Chang telah menyelamatkan Yuan Hao yang terbang. Tidakkah kamu berani menipuku? Atasan Chang Yan melangkah maju, dan dia sangat maju, dan visinya sangat sebanding. Tepat ketika Ye Chen baru saja memukul Tuhan, dia telah melihat beberapa petunjuk. Hal utama adalah dia melalui metode rahasia, kita dapat melihat bahwa Ye Chen dan Yuan Hao tidak memiliki misteri yang berhubungan dengan kehidupan sama sekali. Jadi, saya takut pada burung. Yang dia pedulikan hanyalah Yuan Hao. Adapun Yuan Suang dan Yuan Miao, hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu persis sama. Dia hanya melewatkan kesempatan dan menembak tanpa peringatan. Karena ini, Ye Chen tertangkap basah. Yuan Chang, di sisi lain, juga menerima suara dari waktu sebelumnya, dan mengepung mereka dengan pembunuhan di tempat. Hahaha. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Melihat semua orang di sekitar, Ye Chen menyeringai, mengambil langkah mundur tanpa sadar, dan tanpa Yuan Hao di tangannya, dia tidak memiliki jimat, dan konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Hah! Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, dia melihat hantu di depannya. Hah! Di tempat, Ye Chen berubah menjadi abu terbang. Di sisi yang berlawanan, kejar. Setelah menghancurkan avatar Ye Chen, Chang Yun menginjak meja rias dan langsung menuju ke sebuah bukit kecil di sisi yang berlawanan, seolah-olah ia telah melewati avatar Ye Chen dan menemukan di mana Dewa Ye Chen berada. Dia akan frustrasi. Kemarahan keluarga Yuan telah meningkat secara ekstrim, dan sebagian besar darinya telah mengalir ke bukit yang berlawanan. Ibunya, apakah ini pemerkosaan? Bisakah pemerkosaan dibalik oleh X? Di bukit yang berlawanan, Ye Chen, yang kehilangan jejak, sudah melarikan diri. Ya, untuk alasan keamanan, tentu saja dia tidak pergi ke tebusan, tetapi mengirim detasemen untuk pergi, dan dia berada di kucing kecil ini, dan begitu tebusan ada di tangan, dia segera melintas. Siapa yang mengira ada begitu banyak omong kosong di belakangnya, dan bahwa ia juga meremehkan Tuan Yuan Chang Yun. Benar saja, itu tidak masuk akal untuk istana Haus Dara untuk mendominasi bagian utara dari Great Chu. Bahkan seorang penatua bukanlah generasi yang santai. Tidak mengherankan bahwa Zheng Yang, Heng Yue dan King Yun yang mendominasi bagian selatan Great Chu dipaksa untuk dipaksa. Kakeknya, Yuan Suang dan Yuan Miao, yang menyebalkan kamu diikat. Saat melarikan diri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Jika bukan karena pelacur itu, mungkin dia telah mengumpulkan uang tebusan dan pergi. Apakah itu?